Kalau saya kan Benar-benar. dari kecil karena waktu Pak Prabowo di Cendana dulu orang tua saya suka datang ke Cendana. Berarti udah punya ikatan yang rutin. Nah, tapi seiring dengan waktu akhirnya saya jadi konsultan bisnis beliau, konsultan keuangan sama Pak Rosan juga. Waktu beliau menjadi pebisnis sampai beliau masuk politik, saya diajak ikut politik sama Pak Prabowo sampai terakhir tugas kemarin. Sampai cawapres, ceritanya gimana itu Mas bisa jadi cawapres gitu? Sampai sekarang paling mengerti gitu pikiran. Ya memang sih memang orang masih menebak-nebak sebenarnya arahnya kemana, itu kan yang jadi pertanyaan sekarang kan kalau lihat gitu Mas. Mas, kalau saya dengar dari tadi nih Mike, kayaknya Mas Sandi ini udah paling ngerti ya apa visi misinya Prabowo dan komunikasi, karena mungkin itu karena pernah jadi jubir dan pernah jadi cawapres Mas ya. Iya, pernah jadi. Terus saya kan mitranya beliau di kabinet yang sebelumnya, saya mengerti cara berpikirnya Pak Prabowo. Terus saya juga pernah ditugas di partai beliau di Gerindra, mengerti konsep ekonomi kerakyatan beliau. Jadi ini kalau dilihat Pak Prabowo 2014, 2019 dan 2024 ini basicnya masih tetap sama, tapi sekarang sudah ada tambahan-tambahan karena dia diperkuat tim yang baru kan, karena timnya Pak Jokowi juga ikut melengkapi. Tapi harusnya komunikasinya bisa seperti kayak gini Mas, jadi orang bisa tahu oh ternyata jadi idenya begini, maksud tujuannya begini. Nah ini kan mungkin komunikasinya yang kurang. Kemarin juga kan beberapa analis dipanggil sama Dewan Ekonomi ya, memang mereka ngomongnya masukannya masalah komunikasi yang tadi Mas Sandi bilang itu memang. Ya kayak Pak Luhut lah. Kalau Pak Luhut kita baca headline CNBC, orang kan mau marah aja. Benar. Kan? Tapi begitu kita duduk 30 menit, 45 menit sama Pak Luhut, kita ngerti. Maksudnya kayak gitu. Iya betul. Jadi ya pasar ini sama seperti masyarakat secara luas ya, bukan hanya di Indonesia, mungkin tercapture daripada sebuah headlines yang soundbites-nya dapat, tapi ternyata nggak bisa menjelaskan secara utuh yang dimaksudkan oleh pemerintah. Mas, terus lagi Mas, target pertumbuhan ekonomi 8% dulu ada gak sih Mas? Ada dulu. Dan strateginya udah ada? Strateginya sama seperti yang disampaikan ini yang juga akan dilakukan. Ternyata udah dari dulu target 8% ya Mas 8% itu nggak berubah, dan 8% itu kita sebut sebagai bogey target, bahwa kan dia 08. Jadi kan relate. Iya, relate. Dia presiden ke-8. Target 8%. 8% ini jadi yang menyatukan kita semua. Kan, kan kita pengen nyampe ke sana 8%. Kalau nggak nampenya 7,5 atau 7,2 kan alhamdulillah. Tapi kan ada tujuan. Jadi kita kerjanya lebih keras gitu loh. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, nyampenya gimana? Nggak ada cara lain selain kita melakukan reindustrialisasi. Selain kita perkuat yang Pak Prabowo dekat di hati dia, pangan dan energi. Nah, cari deh industri yang ada di pangan dan energi, karena industrialisasi pangan dan energi ini belum tercapai nih. Tapi bisa Mas dari dua industri ini Mas, kalau ngelihat sekarang Mas. Bisa sekarang, Mas ya? Kalau kita lihat Mas ya. Kalau potensi besar, karena kan kita pangan benar. Ya, luar biasa kan. Konsumsinya juga besar, dan kita masih impornya masih sangat memberatkan. Kan? Energi kita juga sama. Betul. Jadi tambang kalau misalnya dua ini bisa tercapai, belum kita bicara energi baru terbarukan, belum kita bicara ada dua ini yang jadi engine tambahan. Waktu di 2014 belum tersentuh, di 2019 kita udah mulai dalami, yaitu digitalisasi dan green economy. Dua itu adalah engine tambahan kita. Jadi ya mestinya sih saya nggak kan kalau banyak engineer nggak akan mungkin kecapai 8%. Oke, nggak akan mungkin. Tapi waktu kita lihat kan menuju ke sana dapat 7% aja udah lumayan banget gitu loh. 7,2, dan kita sebetulnya kalau lebih terorkestrasi dan keadaan eksternalnya lebih baik, 6% sih kecapai. Dan itu pernah terjadian Mas ya? 6-7%. 6-7% di zaman Pak SBY pernah terjadi. Terus waktu Pak
Soeharto. Pak Harto mah Iya. 8%. 8% pernah kejadian gitu loh. Berkali-kali kejadian. Benar, Tapi gimana caranya ini nggak community driven gitu kan? Selama ini kan nyampe ke situ kan ada Iya. community, ada tailwind, Benar. ada angin buritan dari komoditas sumber daya alam. Batubara, CPO. Nah ini kita harus perluas gitu, sehingga nggak hanya ngandelin batu bara sama CPO aja, Iya. nggak Harus ngandelin harus nikel aja, tapi kita perluas gitu. Kalau dengar omongan Mas Sandi, jadi kayaknya jadi nggak pesimis lagi. Ternyata ada jalannya gitu, Mas. Maksudnya Mas lihat Ada. Indonesia kekayaan semuanya ada jalannya untuk menuju Ada 8% jalannya gitu loh, Mas. Ya optimis sih kita harus ya sebagai bangsa kita harus optimis. Tapi juga gimana mengkomunikasikan ini dengan baik sehingga kita juga realis gitu. Kan pasar nggak percaya cuman janji. Benar. Kan action speaks louder than words. Jadi ya aksi menuju ke sana itu yang pasar menunggu sehingga akhirnya nanti ya kita mudah-mudahan bisa membalikkan kepercayaan pasar kepada kebijakan, karena ada survei yang baru saya baca beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo itu the highest loh approval ratingnya. Belum pernah terjadi loh. Semenjak modern politics kita ya. Pak SBY 10 tahun. Benar. Pak Jokowi 10 tahun karena saya ngikutin banget itu. Belum pernah di atas 80%. Ini Pak Prabowo tembus 80%. Tapi PR-nya cascading. Begitu turun ke pemerintahan itu kepercayaannya plek turun 20% ke 60%. Dari pemerintahan ke kebijakan kepercayaan masyarakat turun lagi ke 40%. Jadi udah di bawah 50%. Pada intinya lebih banyak yang nggak percaya daripada yang percaya. Gitu. Jadi gimana caranya nih Pak Prabowo yang mendapatkan tingkat kepuasan tinggi ini bisa mengangkat pemerintah dan kebijakan dengan komunikasi yang baik sehingga kebijakan-kebijakan yang bagus itu bisa didorong dan dimengerti oleh pasar dan dieksekusi yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Itu kenapa Mas? Apa karena menterinya yang nggak perform, nggak bisa membaca pikiran Pak Prabowo, atau seperti komunikasi? Sampai kebijakannya rendah banget Mas kalau cuma 50%? Salah satu yang saya alamin juga dan sebagainya, karena Pak Prabowo ini kan punya dia punya gagasan besar dan kita harus bisa mengartikulasikannya sendiri di sektor kita sendiri. Nah itu PR terbesar adalah karena Pak Prabowo nggak mungkin dia bicara mengenai ini secara detail sampai ke bawah. Kita yang harus bisa mengartikulasikan sendiri. Nomor 2, Pak Prabowo ini juga pengalaman saya juga adalah pemimpin yang banyak baca, pemimpin yang tidak terlalu terpengaruh dengan situasi current affairs situation gitu yang harus reaktif terhadap ini. Jadi memang kabinetnya Pak Prabowo yang sekarang banyak menterinya ini harus bisa mengartikulasi dan harus tampil, harus datang ke sini cuap-cuap-cuan nih. Padahal Mike menteri-menteri ekonominya nggak banyak berubah. Dari undang deh Pak Rosan, undang deh Pak Erik, Pak Bahlil, itu mereka bisa membaca Pak Prabowo dan mereka punya akses. Menteri-menteri yang punya akses ke Pak Prabowo ini bisa menyampaikan pemikiran Pak Prabowo dengan baik. Dulu waktu saya aksesnya luar biasa ya, karena saya nempel kan sama beliau waktu jadi jubir dan calon wakil presiden. Saya punya waktu yang sangat banyak sama beliau. Jadi saya bisa mendengar, dan jika menteri-menteri ini punya akses yang sama pasti akan mampu mengartikulasi apa yang menjadi pandangan Pak Prabowo yang akan dituangkan dalam bentuk kebijakan yang dengan komunikasi yang baik, dukungan dari masyarakat akan lebih tinggi. Udah berapa lama sih Mas dekat sama Pak Prabowo, Mas? Kalau saya kan dari kecil, karena waktu Pak Prabowo di Cendana, dulu orang tua saya suka datang ke Cendana. Berarti udah punya ikatan yang rutin. Nah, tapi seiring dengan waktu akhirnya saya jadi konsultan bisnis beliau, konsultan keuangan sama Pak Rosan juga. Waktu beliau menjadi pebisnis sampai beliau masuk politik, saya diajak ikut politik sama Pak Prabowo sampai terakhir tugas kemarin. Sampai cawapres, ceritanya gimana itu Mas bisa jadi cawapres gitu? Sampai sekarang paling mengerti gitu pikiran. Ya memang sih memang orang masih menebak-nebak sebenarnya arahnya kemana, itu kan yang jadi pertanyaan sekarang kan kalau lihat gitu Mas.
Mas, terus kalau balik lagi nih Mas, aktivitas Mas Andi tadi kan dibilangnya apa Mas? Di Back to basic. back to basic. Back to basic ini menarik karena saya 10 tahun kan, Iya. saya ninggalin corporate world gitu ya, dunia bisnis, dunia korporasi itu 2015 dan sekarang udah 2025, jadi sekitar 10 tahun. Pada saat itu sempat ada pilgub, terus sempat tugas di Pemprov, terus tiba-tiba pilpres, terus Itu kayak maraton ya, nonstop ya Mas ya. terus kalah, terus terus tugas di pemerintahan pas saat COVID. Benar, gitu. Itu kan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Nah sekarang balik di back to basic, back to business, dan DNA saya kan memang entrepreneurship. Jadi nggak ada yang berubah gitu loh. Jadi sama kayak Pak CT aja balik ke perusahaan. Nah saya ngelihat ada tiga pilar ini yang menurut saya bisa berkontribusi di ekonomi kita ke depan, terutama dalam penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. Pertama itu investment. Jadi saya akan continue to invest. Saya akan tetap berinvestasi di Indonesia, baik itu di investasi private atau public. Ini perusahaan-perusahaan yang menjanjikan return yang baik dalam jangka waktu. Ini jangka waktunya itu 3, 5, mungkin sampai 10 tahun. Nah yang pilar kedua yang saya lihat juga Indonesia kuat adalah venture builder. Ini dulu kan orang bilangnya startup. Iya betul. Tapi kita harus pisahin nih, startup yang hype, atau startup yang hope yang bisa di scale up. Jadi hype sama hope itu kita pilah, kita kurasi. Nah yang bisa kita taruh dari hype menjadi hope, terus dari start menjadi scale, itu saya sebut sebagai venture builder. Ini perusahaan-perusahaan UKM yang bisa kita tingkatkan menjadi perusahaan besar dalam jangka waktu yang menengah dan panjang. Nah yang pilar ketiga ini yang impact. Jadi investasi yang memberikan dampak gitu, dampak penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan investasi-investasi lain yang mendukung secara langsung visi Indonesia Emas. Dan di sini itu yang secara impact ini kita lihat ya perusahaan-perusahaan yang punya terkonektivitas dengan akar rumput ekonomi kita. Masih banyak Mas ya? UMKM kan Mas. Kalau kita lihat UMKM itu kan 61% kontribusinya terhadap GDP, 97% dari penciptaan lapangan kerja. Jadi di pilar impact ini yang paling exciting menurut saya. Kalau mereka naik kelas harusnya ekonomi kita jadi tumbuhnya lebih tinggi ya Mas ya. Jumlah UMKM-nya akan menurun dari 64 juta mungkin menjadi seperti China kan nggak sampai 30 juta. Tapi mereka mengecil, tapi mereka naik kelas. Bukan hilang ya Mas. Jadi nggak hilang. Jadi mereka kalau nggak merger, mereka akhirnya gabung kepada yang besar, atau mereka yang informal menjadi formal, sehingga yang jumlahnya banyak itu akan mengerucut ke jumlah yang lebih sedikit tapi berkualitas. Berarti gak tertarik buat jadi menteri lagi nih Mas? Kayaknya udah enjoy kembali ke habitat atau ke partai Mas mungkin. Sekarang pure di bisnis, jadi nggak ada kegiatan politik sama sekali. Iya sih, kalau lihat sekarang ya memang situasinya memang lagi challenging banget ya. Kalau ya lebih butuh sebetulnya Pak Prabowo dan pemerintah itu, para pelaku pasar itu untuk berkegiatan ekonomi, pelaku ekonomi itu untuk berinvestasi. Jadi kalau semua ini kan udah yang jago-jago lagi ada di dalam pemerintahan nih. Kalau semuanya di dalam pemerintahan, akhirnya mesin ekonomi ini tidak akan maksimal untuk digenjot gitu. Jadi tugas saya yakin per hari ini kontribusinya jelas ada dari dunia usaha. Jadi mereka ngelihat banget fiskal. Apa yang terjadi, kok fiskal bisa jeblok gitu di awal tahun gitu. Dan waktu itu kan sempat ada penundaan tuh pengumumannya. Itu mereka sempat khawatir, ada beberapa investor nelfon saya, what's happening gitu loh. Terus begitu angkanya keluar, kok dari komoditasnya ini turunnya segini, tapi pencapaiannya kok lebih turun lagi gitu. Nah ini apa yang bisa
mereka jelaskan. Akhirnya kan mereka dapat penjelasan, tapi it's Belum cukup. too late. Jadi too little, too late. Jadi Hmm. penjelasannya sangat sedikit dan terlambat menurut Iya. saya. Jadi kita harus ahead of the curve. Kalau untuk sama investor asing ya, makanya Iya. roadshow itu harus rutin, jangan pernah berhenti. Hmm. Apalagi kan menteri-menterinya banyak, bagi tugas lah. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.